Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya tipali kita, sehingga kembali kita bisa berjumpa, berkumpul di Masjid Kebanggaan Pelunggu warga masyarakat Banyumulak niki dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan kita, dalam rangka kita menambah amal kebaikan kita. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kangennya tipali kita, jadi beliau kasih kita amalan-amalan ringan, lagu pahalana luar biasa. Karena beliau memahami umatnya nanti itu gina repot, selaputna repotan wah. Umatnya itu nanti akan banyak alasan. Umatnya itu fisiknya lemah. Beda dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Yang konon Nabi Musa itu banyak umatnya yang umurnya ratusan tahun. 500, 400, 600 tahun umurnya. Dan dengan umur yang panjang niki, ada yang mengisinya dengan ketaatan, ada pula yang mengisinya dengan kemaksiatan. Dan umur yang panjang, yang ratusan tahun ini amun isi dengan ketaatan, dengan kebaikan, ya luar biasa pahalanya. Nah, supaya umatnya juga mendapatkan pahala yang sama walaupun umurnya tidak panjang, karena sebagaimana beliau isyaratkan niki, pokok umur umatnya itu di antara 63 tahun lah, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Nah, kata beliau. Sehingga kita dikasih beangnya kita amalan-amalan ringan, lagu timbangannya berat. Amalan-amalan sederhana luana, lagu pahalanya luwi. Nah, salah satunya adalah menghadiri majelis taklim, salah satunya adalah hadir di masjid. Betapa tidak bapak-bapak, ibu-ibu, dik mantas sampai doang, waktu yang pahala. Dari rumah kita ngelangkah, tiap langkah kita udah dikasih pahala, tiap langkahnya. Dik mantas nyampi, dik mantas berit barang batur, lalu kita tegur, assalamualaikum, waalaikumsalam, lalu kita berjabat tangan, rontok dosa-dosanya. Kemudian sampai kita ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah maghrib, sholat berjamaah. Lalu duduk lagi sesaat bainal isya'ain. Duduk di antara maghrib dan isya, salah satu waktu mustajab. Makanya beruntunglah kita yang bisa hadir di tempat niki. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan dengan kita tidak bisa ngelawan kantuk kita. Jangan kita sia-siakan, kita mikirkan yang di luar tempat ini. Jangan kita sia-siakan dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Salawat serta salam dilupa tahadihan di Pak Juni Manta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladanta, si jari ikutanta dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, muamalah, tak terkecuali bagaimana kita menyikapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita diberikan anugerah. Begitupun ngombe sikapta, ngombe caranta, amun ita mendapatkan musibah. Jadi musibah niki biasa digunakan oleh sesuatu si
tadait atau nimpa ita si ndekna menyenangkan menurut ita. Okay. Jadi anugerah ini adalah istilah untuk ita nyebut sesuatu si daita atau nimpa ita si menyenangkan menurut ita. Yang ngombe apa yang ngeno tidak menyenangkan menurut kita, karena bisa jadi yang tidak menyenangkan menurut kita itu yang terbaik. Begitupun sebaliknya, bisa jadi si mia ita demen itu yang kurang baik. Karena orang bijak berkata, tidak ada sesuatu pun yang ditimpakan kepada orang beriman, dendara sesuatu si orang beriman alami dait, kecuali itu yang terbaik bagi dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan orang beriman itu bukan yang baik, tetapi yang terbaik. Itu yang terbaik. Cuman terkadang kita tidak sadar akan hal niki. Ita parantes nyenengang ita nu doang, dan ita tekangen. Ya. Nah, itulah makanya yang katakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita teladan dalam semua hal, tak terkecuali ketika ita mau merasa bahagia, ngumbe sikap ta beliau contohkan. Namun ketika kita ditimpa oleh sesuatu sindik dan menyenangkan menurut kita, juga beliau contohkan. Suatu ketika bapak-bapak, ibu-ibu tiang, sekitar tahun 2008-2009, tiang pernah pergi ke Bandung. Oke. Tapi sebelum ke Bandung niki, tiang mampir dulu di Jakarta. Karena memang pesawat langan Lombok di Manara langsung aning Bandung. Antelangan bil ke Jakarta, nanti dari Jakarta bisa memilih mau pakai rencar, mau pakai elok, mau pakai bis, silahkan. Nah, jadi tiang mampir di Jakarta karena menunggu rombongan datang. Nah, sambil nunggu lek Jakarta niki, tiang jalan-jalan lek Peken. Jalan-jalan lek Peken. Ya, pasar di Jakarta ndekna marak Peken ta dari kingge. Keren lah pasarna Jakarta niki. Ukuran mall lah marak itu. Kebetulan waktu itu tiang jauh Ransel. Jauh Ransel. Ya. Terus barang-barang tiang toluk tiang lek Ransel. Sesekali kalau mau belanja buka Ransel bayar, balikin lagi ke Ransel. Sekali lupa reset ngeransel niki. Tapi alhamdulillah di darat telah. Begitu sampai rombongan, berangkatlah kita ke Bandung. Sampai Bandung itu sedang nerahim istilahnya. Ukuran nerahim maraita. Waktu itu kalau tidak salah sholat Jumat. Ya. Waktu itu hari Jumat sampai di Bandung niki. Nah, kalau gitu kita sepakati sama rombongan, kita mampir sholat Jumat dulu, sekaligus kita jamak dengan asar. Nah, di Masjid Bandung niki. Lupa tiang ngaran masjid niki, mungkin wah keren jarinya. Nah, karena tiang berpikir, kita mau sholat, tidak usahlah bawa ransel ini, tiang bawalah ada tas kecil. Nah, kemudian barang-barang yang berharga dipindah ke tas kecil. Ya. Nah, begitu masuk masjid niki, di Masjid Bandung niki luwek gati kanak-kanak nawarang tas kresek. Tas kresek untuk ngombe, untuk nuluk sandal ta. Padahal tanpa tas kresek pun tidak masalah, bau tolok sandal ta lek loker-loker niki atau dilepas saja di bawah. Nah, adalah salah seorang anak nawarkan tas kresek ke tiang. Karena tiang berpikir tidak butuh tas kresek,
pertimbangannya arun langsung lah ada yang tertuluk ya lek loker. Karena kita berombongan juga, nanti sudah kita satukan sandal ini dikresek, temen yang beli kresek. Itu pikir tiang. Sehingga tiang tolaklah anak yang menawarkan tas kresek niki. Lalu sampai masjid nanya di mana tempat wudu. Di bawah katanya, dikasih tahu tiang. Kita udah masuk ke masjidnya, lalu disuruh belok. Tempat wudunya di bawah lantai dasar, basement lah bahasa Banyumulakna nggih. Turun kita ke bawah, loh luas tahu anu niki. Luas tahu wudu niki. Akhirnya tiang wudu. Tas lempang kodik niki tiang geser aning mudi agar ndekna menghambat itagin pergerakan wudu niki. Tiang geser aning mudi. Tas kodik niki. Wudu. Nah, waktu cuci kaki, cetak. Jatuh minyak wangi tiang. Tiang pungut minyak wangi niki. Kantongin lagi, cuci kaki lagi. Nah, selesai wudu, baliklah naik ke masjid. Karena udah selesai wudu, tas lempang niki tiang bawa lagi ke depan. Bawa ke depan. Tek. Begitu bawa ke depan, Masya Allah, resletingnya kebuka. Langsung pikiran tiang, ya Allah mudah-mudahan ku lupa nyeretnya ngonek. Pikir tiang, mudah-mudahan lupa nyeretnya sehingga ya memang ya kebuka seretannya langan ngonek. Lagu perasa pas turun sempat nemang HP, nemang dompet, nemang jam, pasang seretan lagu ini na kebuka sambil berdoa. Mudah-mudahan darak telang ning tiang. Tama-tama iman tas becik niki dompet dek darak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begitu masuk tas kecil niki dompet dek darak. Ya Allah. Waktu niki mohon maaf niki lemes jengkun tiang. Nggih. Karena kita pergi musafir, dompet isinya KTP, SIM, kartu, kepeng, segala macam lah niki lihat dompet niki. Telah, ya Allah. Nabi salah gaji tiang langsung. Lagu sambil tiang leka, langkah niki hampa lagu. Leka niki. Begitu tiang taek, khatib wah mulai ngotbah. Terus materi si sampeang si khatib niki pas gati barang si alamin tiang. Nabi ling khatib niki begitu tiang tayak le atas dan tiang pedas dengan suara niki lagu terus tiang leka dong be tau ne terhenti langkah ni karena ya sabol ya tak kumen telah ling tiang. Karena sebenarnya ndin darak balang tewah niki ginta tokol darak balang. Leka dong niki sambil ngenun Nabi salah kaji ya doang ling tiang niki. Nabi kalimat pertama si sampeang si khatib niki. Si inget tiang niki. Tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang luput dari yang namanya ujian. Setaat apapun Anda akan dapat ujian. Sejahat apapun Anda akan dapat ujian. Jangankan Anda hanya manusia biasa, jangankan kita hanya manusia biasa, bahkan para nabi-nabi pun tidak luput dari yang namanya ujian. Bagaimana diujinya Nabi Ibrahim, bagaimana diujinya Nabi Nuh, bagaimana diujinya Nabi Musa, bagaimana diujinya Nabi Isa, dan bagaimana diujinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata khatibmu. Lagu waktu no timak ciang denger yang dek mana ini tama. Nggih, sengak dompet no aning angen apa tekedu uli kaniling tiang. Nggih. Mikir-mikir apa salahku, iya dah pikiran tiang.
Nah, selesai sholat Jumat, begitu tiang sugul, tiang kita, kanak-kanak si jual kresek nih, ya Allah. Ternyata ya salah gaji lingti. Iya beli kresek aji 2.000, nggih? Ratusan kali lipat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Sempat bergerak atin tiang aron dek ku butuh kresek leng tiang. Dek ku butuh kresek padahal hanya 2.000. Tiang berkata sama diri tiang, iya kena, ndek memang terbutuh kresek ke dirasa tebeang kadang 2.000 ling tiang. Nih dek ku butuh kresek aku biang wah 2.000. Tapi alhamdulillah marak si beruk niki nggih. Karena tidak ada yang menimpa kita kecuali itu yang terbaik. Syukurna entah dompet doang bayitna si dengan niki. Nggih. Entah dompet HP di nebayit. Keh syukur wah kaling tiang. Kena marak ling hatib si beruk nu. Dek darat dengan luput dalam ujian dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabaka min musibah, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa kalian kalau kalian merasa tidak nyaman, tidak senang, tidak ridho dengan musibah itu, fabima kasabat aydikum, maka semua itu adalah ulah dari perbuatan kalian sendiri. Kayak tiang tadi nolak beli kresek 2.000. Sehingga ikhlaslah, ridho rasanya kita. Itu tahun 2008 dan tahun 2009. Alhamdulillah sekitar tahun 2018 dan 2017 balik lagi tiang ke Bandung. Pokok setiap tiang dagang melitak dagang kresek beliin tiang doang. Nggih, pira-pira luwek kresek wah ling tiang. Nih, jangan-jangan malaikat arak nyamar launing tiang. Jangan-jangan wali nanti ada nyamar ling tiang. Nggih, untuk nguji teh. Pokok seisi nanjang kresek bayar arak 2.000 masih jual. Amal 5.000-an kayak tiang bait angsulna ling tiang. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Balik 2018 ke Bandung niki, Masjid Bandung niki wah keren jarina. Saya ingat wah Ridwan Kamil jadi gubernur waktu niki. Disulap masjid niki jadi destinasi wisata religi. Jadi luwek dengan ketok aning masjid niki tujuannya wisata. Ndek dan semata-mata sembayang. Nah, pokok iya. Nah, sebelum Al-Jabar, masjid apa Bandung itu, Masjid Raya Bandung apa namanya? Nggih. Ratusan bahkan ribuan mungkin dengan ketok niki menikmati suasana masjid karena keren masjidnya. Tapi tidak semuanya orang yang hadir di tempat niki sembahyang. Yang memang dia menikmati ngebang dengan cuek sumasia. Jadi tiang karena beli kresek 2.000 niki selapuk barang tiang bedait dengan tiang tersambut. Nah, yang mikirannya kresek laik 2.000 dek ku beli dompet telang. Kane kresek setiap nanjang kresek bayar 2.000 Pak. Nah, bait angsulna ling tiang lolos langan kanak-kanak niki selaput tiang dait dengan tiang tersapa. Parana tiang Ustadz Bandung. Bahasa Bandung doang nyapa. Dek cang ngerti tak oh iya, nggih ya ling tiang. Yang penting harap kesebut Ustadz pasti maksudnya mau ceramah ya ngenuah bahasa Bandung. Jadi mencampurnya terjemahkan ngawak-ngawak tangkepan bahasa Bandung yang ketemu dengan dia. Ya assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngisi ya sekarang. Insya Allah ling tiang. Salam. Balik bedait barang dengan saya mau ke kamar kecil mantan. Oh ayo Pak Ustadz saya anter atongna aning bawa sampai ya ini Pak Ustadz ini. Nanti kalau udah mulai ceramahnya nanti saya hadir Pak Ustadz. Parana ku penceramah badik ling tiang. Le selaku dengan tedait niki dia
baik aja sama kita. Nggih. Sampai-sampai mohon maaf yang naik angkutan niki ndik nelakuin bayar. Dari Masjid Raya Bandung niki kita pulang ke hotel, mampir sebentar di Transmart Studio Bandung. Ya, naik angkot. Karena ngechat Grab enggak datang-datang, akhirnya naik angkot. Sampai Transmart, mohon maaf Pak, uang besar aja ini lintiang. Oh iya, enggak apa-apa, turun dah lingna. Pale kancancang telu waktu niki. Ya, alhamdulillah. Itu kemudian berlalu tahun. Sering memang kita baca ayat niki, malah mungkin sering kita jadikan dia bahan ceramah lintiang, tetapi ketika acara nyeblas di pondok, ketika acara nyeblas di pondok pesantren Darul Falah, setiap malam tanggal 11 itu ada acara nyeblas namanya, acara istighasah. Nah, di sanalah tiang membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena salah satu amaliyahnya istighasah khataman itu adalah membaca manakib. Sering saya baca ayat niki yang bilang, tapi sekarang saya temukan sarinya. Apa kata ayatnya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang sampai sini kita baca dia, atau bahkan lebih. Ternyata ketika baca manakib niki, ndak perlu dijelaskan sampai akhir pun. Wabasyiris sabirin itu seharusnya kita berbahagia. Apa katanya di sana? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Allah bilang sama kita, Allah udah maklumkan sama kita. Apa kata Allah? Niscaya kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan sesuatu yang menakutkan kalian. Ada orang takut rugi, takut miskin, takut gagal, takut kepada ketakutan yang sebenarnya. Walju, kelaparan diuji kita. Wa naqsim minal amwal, mungkin hilang harta benda kita. Wal ampus, bahkan mungkin kita ditinggal mati. Wat samarat, gagal panen kita, gagal bisnis kita, segala macam. Tidak usah kita lanjutkan, dari awal aja Allah udah maklumkan. Allah bilang walanabluwannakum, kami akan uji kalian. Bener kata Syekh Abdul Qadir Jailani di manakibnya. Kan Allah udah bilang kami akan uji kalian. Allah sudah permaklumkan bahwa ujian itu akan datang dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya bilang apa? Ma ahabbal bala'a walat talazzuja bi illa arabtul bubli. Tidak ada ujian maupun talazzuz, kelezatan, aku rasakan dia menyenangkan atau tidak menyenangkan, kecuali aku mengenal mubli, siapa yang memberi. Kalau diberi kebahagiaan, senang, aku tidak melihat talazzuznya, aku tidak melihat kebahagiaannya, tapi aku melihat yang memberi. Sehingga sebaliknya pun, ketika diberi yang tidak menyenangkan, aku pun senang. Karena apa? Karena arabtul mubli, karena aku tahu siapa yang memberikan bala itu.
Maka di sana dia ketemu walanabluwannakum, niscaya kami akan uji. Allah udah maklumkan dirinya, aku akan uji kalian. Sehingga kalau kita sudah tahu mubli, kita sudah tahu siapa yang memberi, dari mana datangnya sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang menimpa diri kita, insya Allah kita tidak akan protes, ya. Kita tidak akan berlebih-lebihan ketika mendapatkan kesenangan. Malah dilanjutkan dalam menakibnya, apa dia bilang? Wala fakhtar, dan janganlah kalian berikhtiar, janganlah kalian berusaha jalbal na'ma wal bala'a wadaf al bala'a, janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan kenikmatan karunia. Begitupun tidak usah kalian menghindar untuk mendapatkan bala, kata beliau. Karena apa? Kalian akan mendapatkan nikmat itu kalau udah waktunya, hatta kalian tidak mencarinya. Begitupun sebaliknya bala, begitupun sebaliknya ujian, kalian akan mendapatkannya walaupun kalian pingin menghindar darinya. Sehingga sibukkanlah diri kalian, kata beliau, dengan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar dia yang ngatur skenario hidup kita. Sehingga ketika kalian mendapatkan kebahagiaan, kata beliau, maka fazakil nafsak, sibukkan diri kalian bisyukri, dengan syukur. Dapat bahagia, sibukkan dengan syukur. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi dengan meningkatkan taat dan takwa kita dengan anugerah yang diberikan sama Allah. Allah kasih kita mobil, mobil ini kita gunakan untuk meningkatkan semangat dakwah kita. Allah kasih kita sepeda motor, dengan sepeda motor ini kita sibukkan diri kita untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Allah kasih kita kelebihan rezeki, kita sibukkan diri kita dengan berbagi. Begitupun ketika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kata beliau, maka sibukkanlah diri kalian dengan sabar. Karena kata beliau, al-ghaniyyu syakir, ya, itu orang kaya bersyukur itu baik. Tapi lebih baik lagi al-fakir sabir. Yang lebih baik dari kaya bersyukur itu adalah orang miskin yang bersabar. Dan yang lebih baik dari keduanya adalah orang miskin yang bersyukur. Kalau orang kaya bersyukur wajar. Orang miskin tidak disyukur, sabar dengan kemiskinannya, dia afdal min ghani syakir. Dia lebih baik dari orang kaya yang bersyukur. Tapi ketika dia bersyukur dengan kemiskinannya, dia lebih baik dari si kaya yang bersyukur dan lebih baik dari si miskin yang bersabar. Karena apa? Dia bersyukur dengan kemiskinannya. Dan dia yang bersabar dan bersyukur dengan kemiskinannya, huwa afdalu bin kulli, dia itulah yang lebih baik dari semuanya. Si kaya yang bersyukur kalah sama dia, si miskin yang bersabar kalah sama dia, si miskin yang bersyukur kalah sama dia, karena dia si miskin yang sabar dan bersyukur. Demikian yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.